Berarti, konotasi lemak ini yang selalu kita anggap jahat ini nggak selalu benar ya, Iya, Dok, enggak ya? selalu. Ada juga yang kita kenal sebagai lemak baik gitu ya, Dok? Mungkin dokter sering atau teman-teman sering dengar istilah 16:8 atau 20:4 itu sebenarnya istilah. Saya Mhm. ambil contoh 16:8. 16:8 itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. Selamat datang kembali Sobat Inan semuanya di Podcast Mas, Podcast Kesehatan Masyarakat Sangadan. Perkenalkan, saya dengan Dr. Alvin di sini dari internship Puskesmas Sangadan yang sedang bertugas. Pada kesempatan kali ini kita bersuka cita kedatangan seorang tamu lagi yang sebelumnya juga sudah hadir di sini. Kita bersama dengan Dr. Vicky sebagai narasumber. Mungkin supaya lebih abdol, boleh kenal lagi, Dok? Oke, terima kasih Dr. Alvin. Ya. Halo Sobat Intan, perkenalkan nama saya Dr. Vicky. Saya salah satu dokter umum di Puskesmas Sangadan Kabupaten Madiun. Baik, selamat datang buat Dr. Vicky di Ya, podcast Dok, kali ini ya, terima Dok kasih. ya. Baik, Sobat Inan semuanya, kita kembali lagi bertemu. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana peran olahraga itu sangat penting dan juga otot sebagai aset masa depan kita agar bisa terus memiliki kesehatan yang sangat prima dan baik seperti itu. Namun yang gak kalah penting pada episode kemarin yang belum sempat disinggung itu ada terkait gizi dan juga pola makan bagaimana yang baik atau sehat setelah kita berolahraga seperti itu ya. Baik Dr. Vicky, sekiranya Dok, bagaimana pola makan atau gizi makanan yang perlu kita cukupi setelah kita berolahraga ini Dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Alvin. Jadi secara prinsip teman-teman saya rasa sudah paham bahwa untuk menunjang aktivitas olahraga yang teman-teman sudah lakukan, kita perlu nutrisi yang seimbang. Bukan yang banyak, bukan yang mahal. Seimbang. Artinya seimbang itu paling tidak ada makro dan mikronutrien. Makronutrien seperti yang teman-teman tahu ya, seperti protein, lemak yang baik ya, dan karbohidrat. Atau juga dari segi mikronutriennya bisa ditambahkan serat ataupun buah-buahan. Baik dokter, berarti kata kuncinya tuh harus seimbang ya Dok, Seimbang, ya? ya betul. Baik dari karbohidrat, tadi ada protein dan juga Ya. lemak. Tadi dokter sempat menyebutkan lemak baik ya Dok? Ya, lemak baik. Kira-kira lemak baik ini seperti apa Dok dan bisa kita dapatkan dari mana? Ya, sebenarnya lemak baik itu paling gampang adalah lemak yang memang terkandung dalam sesuatu yang dari alam, Dok. Seperti Baik. buah alpukat. Alpukat itu buah, tapi dia mengandung tinggi sekali lemak baik. Susu itu juga mengandung lemak yang baik. Telur, kemudian misalnya seperti daging itu pun semua tetap ada lemak, tapi mereka termasuk lemak yang baik. Ataupun teman-teman kalau suka produk-produk dairy seperti yogurt itu juga Keju gitu ya keju, Dok? betul. Kacang-kacangan katanya juga tinggi ya Dok? Ya, Tinggi kacang-kacangan lemak baik. teman-teman kalau pernah mendengar, ya dia mengandung lemak. Iya betul, tapi dia mengandung lemak yang baik. Dok. Baik Dok. Berarti konotasi lemak ini yang selalu kita anggap jahat ini nggak selalu benar ya Iya, Dok enggak ya? selalu. Ada juga yang kita kenal sebagai lemak baik gitu ya Dok. Baik. Lalu dokter, selain komposisi tadi karbohidrat, lemak dan juga protein ini, kira-kira bagaimana biar Sobat Intan ini bisa kebayang Dok? Proporsi masing-masing itu biar seimbang itu bagaimana Dok? Oke, nanti ini pertanyaan yang bagus sekali. Nanti teman-teman bisa browsing ya, banyak di internet bahwa ada yang namanya isi piringku. Namanya tuh, keywordnya adalah isi piringku. Nanti di sana akan ada gambaran piring, kemudian ada proporsi-proporsinya. Di sana nanti teman-teman bisa kelihatan, bisa diamati bahwa yang paling mencolok adalah porsi karbohidratnya dia yang tidak terlalu banyak atau tidak boleh terlalu banyak. Baik, berarti dari isi piringku ini kita bisa kurang lebih mengkira-kira ya Dok, Ya. seberapa banyak masing-masing yang kita perlu konsumsi Betul sekali, Dok. gitu ya. Baik. Lalu Dok selanjutnya selain ngomongin soal gizi nih, Dok, mungkin yang tadi terkait juga dan sempat disinggung minggu lalu juga Dok di episode sebelumnya itu terkait puasa intermittent ini ya Dok, Ya. yang sedang tren ya Dok. Sedang tren, betul Banyak sekali yang orang ini kalau mau coba diet mereka menjalankan puasa intermittent ini Dok yang bisa kurus katanya gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Dok apa ini sekiranya puasa intermittent ini Dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya puasa intermittent ini adalah upaya kita mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, dokter, melalui dengan pembatasan waktu. Oh, Ya, begitu. mungkin dokter sering atau teman-teman
sering dengar istilah 16:8 atau 20:4 itu sebenarnya istilah. Saya ambil contoh 16:8. 16:8 itu artinya dalam 16 jam teman-teman tidak memasukkan makanan. Oh begitu. Iya, tidak memasukkan makanan. 8 jamnya teman-teman boleh. Jadi teman-teman hanya boleh makan di 8 jam itu. Mungkin contoh konkretnya adalah misalnya 16:8 yang paling umum adalah jam 10 hingga jam 6 sore. Jadi teman-teman baru memulai makan atau buka puasa itu jam 10 paling cepat. Kemudian terakhir nanti teman-teman terakhir makan adalah jam 6 sore. Itu kan berarti 8 jam jendela makannya. Istilahnya nanti jendela makannya adalah 8 jam. Di luar jendela makan teman-teman tidak boleh memasukkan apapun kecuali sesuatu yang bersifat 0 kalori seperti air minum, air mineral. Meskipun di dalam prakteknya ada namanya wet fast dan dry fast. Jadi kita pakai yang wet dulu aja, enggak apa-apa. Tetap boleh minum teman-teman, tapi yang tidak ada rasanya atau yang 0 kalori seperti air putih. Baik, berarti puasanya ini tuh ada tadi ada wet fast, ada dry fast gitu ya dok. Berarti tidak selamanya harus nggak boleh minum gitu ya. Dok? Selama puasanya masih boleh minum air putih ya dok. Iya betul. Buat mungkin beberapa sobat intan yang memiliki kesusahan dalam menjalankan puasa bisa mungkin lebih mudah karena bisa minum air gitu ya. Iya, masih tetap bisa minum air. Lalu di 8 jam makannya tadi di jendela makannya itu makanannya bagaimana dok? Apakah bebas atau bagaimana? Ya tentunya paling bijak adalah tetap diatur ya dari segi jenis maupun jumlah. Ya tentu meskipun 8 jam ini boleh makan, tapi ya jangan lost control atau bahasa awamnya balas dendam juga jangan. Tetap diatur. Dan itu ada triknya. Bagaimana? Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa komponen makanan yang menyebabkan kita menjadi memiliki efek kenyang lebih lama itu seperti serat dan protein. Oleh karena itu, ketika jam jendela makan tiba, misalnya jam 10, jangan terlalu banyak karbohidrat teman-teman. Nanti akan lapar lagi. Gitu. Sama kayak kita misalnya teman-teman pernah kok saya kalau makan daging kok sedikit saja sudah penuh ya rasanya. Iya, itu memang begitu. Tapi kalau saya makan nasi goreng banyak kok masih tetap lapar. Ya itu karena memang protein, apalagi kalau dikombin dengan serat yang baik dengan sayur, nah itu justru kita bisa jadi bahkan karbohidratnya sedikit sekali dok, karena sudah kenyang. Kan yang penting kita makan, yang penting kita makannya harus baik ya, harus yang kenyang atau harus yang seperti apa gitu. Baik. Berarti tadi kembali lagi ya dok, kita itu makan itu untuk mencukupi nutrisi ya dok. Betul sekali. Bukan untuk kenyang gitu ya dok iya, maksudnya ya. Betul sekali. Dan untuk jendela makan ini tadi kembali lagi berarti kita makanannya kayak tadi kita bahas dok harus seimbang gitu. Harus seimbang betul. Mengacu tadi pada isi piringku. Isi piringku betul. Dan supaya bisa tahan kenyangnya lama, kita harus konsumsi yang tinggi serat dan protein. Betul sekali. Gitu ya dok, yang bisa jangka panjang tahan lama. Iya. Baik. Lalu dok begini, kira-kira yang membedakan puasa intermittent dok dengan diet-diet lainnya apa ini dok? Kenapa dia efektif atau bagaimana cara kerjanya ini dok puasa intermittent bisa membuat kita lebih sehat atau turun berat badan seperti itu dok? Iya, jadi pada prinsipnya dibandingkan dengan diet yang lain, diet intermittent fasting ini jauh lebih aman karena kita sifatnya alami dan sesuai dengan fisiologis hormonal yang terjadi dalam tubuh kita. Oh, seperti itu dok. Iya, jadi bahwa fun fact-nya atau faktanya adalah kita akan baru bisa membakar lemak yang ada dalam tubuh kita ketika kita 12 jam puasa. Oh, seperti itu. Kalau sebelum 12 jam puasa, cadangan lemak kita ini itu tidak akan terbongkar, dokter. Iya. Baik. Kalau mau yang lebih lama, 17 jam kita puasa, kita akan masuk ke kondisi namanya autofagi. Autofagi itu bagaimana tubuh kita akan mulai makan zat-zat atau sel-sel yang di dalam tubuh kita yang tidak baik. Oh, baik. Tentu itu sangat baik sekali. Tapi 17 jam. Nah, dan itu butuh pembiasaan tentunya. Tapi saya rasa paling tidak 12 jam teman-teman tidak memasukkan makanan, itu teman-teman akan jatuh ke kondisi fat burning atau lemaknya dibakar. Baik. Berarti dia efektif itu karena badan kita ini menggantikan sumber energi gitu. Betul, ya. Iya. Dari pakai gula biasanya menggantikan jadi
lemak gitu ya. Iya, Jadi cadangan lemak kita terus dipakai gitu ya. betul. Lebih bagus aja deh kalau setelah 17 jam dia bisa membersihkan sel-sel jahat atau yang rusak Betul dalam sekali. tubuh kita. Iya, Gitu ya. betul dokter. Berarti manfaatnya banyak sekali ya dok. Banyak, bagus, dan tidak harus teman-teman sakit Oh, dulu untuk memulai kebiasaan ini. Seperti itu. baik. Sekiranya tadi dok, puasa intermittent ini bisa dilakukan untuk siapa aja gitu dok? Apakah mungkin ada kondisi-kondisi yang melarang melakukan puasa intermittent ini gitu dok? Ya, jadi secara prinsip puasa intermittent fasting ini tidak ada, menurut saya tidak ada sesuatu yang harus terlarang untuk orang ini tidak. Oh. Namun tentu perlu berhati-hati pada pasien-pasien, terutama contohnya saja yang paling sederhana, pasien dengan kencing manis atau diabetes mellitus yang menggunakan insulin dan yang tipenya yang postprandial, dia harus menggunakan insulin. Tentu itu kurang match ya, kurang oke ya. Tapi untuk yang lain ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus sakit atau tidak harus sakit diabetes. Anda mau darah tinggi, Anda bermasalah dengan kolesterol, bisa dokter. Berarti sangat bisa dilakukan hampir di semua orang gitu Iya, istilahnya. semua orang. Di orang sehat, orang yang dengan darah tinggi tadi, mungkin yang obesitas pasti juga boleh ya dok. Ya boleh. Betul, penderita gula dia juga boleh ya dok. Boleh. Gitu ya. Baik. Mungkin kalau dari saya itu dok terkait topik puasa intermittent. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari dokter Vicky terkait puasa intermittentnya dok? Ya baik. Jadi teman-teman untuk memulai puasa intermittent fasting itu memang butuh sebuah kondisi yang kita konsisten. Dan konsisten itu awalnya harus teman-teman mengetahui maksud dan tujuannya apa. Kita akan sulit konsisten kalau kita tidak tahu ini maksudnya untuk apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak bisa menggunakan program orang lain untuk diri kita. Kita coba dulu dengan mungkin 12, tidak harus langsung ekstrim 16, 8 seperti itu, dicoba dulu. Dan yang teman-teman biasanya mulai mencoba ini merasa ada semacam sensasi pusing atau kalau tidak sarapan, itu sebenarnya bukan situasi yang perlu dikhawatirkan ya, itu karena kondisi tubuh saja tidak apa-apa, tetap jalan terus. Kemudian yang paling penting yang ingin saya sampaikan bahwa saya titip pesan untuk masyarakat bahwa makanan yang sehat dan seimbang tadi tidak harus identik dengan sesuatu yang mahal. Oh betul. Jadi jangan dibayangkan dengan protein yang tinggi itu harus makan salmon. Enggak. Indonesia ini dengan segala keragamannya sudah banyak sekali sumber protein yang murah dan baik. Oh. Iya, telur, tahu, tempe itu juga tinggi protein. Kemudian ayam, ikan, mau ikan terserah, mau ikan kembung, ikan lele, semuanya baik. Tidak harus ikan salmon. Mungkin itu dokter? Oh baik. Iya. Berarti tadi sumber protein ini banyak yang sebenarnya terjangkau gitu Iya. ya. Yang masyarakat kita sehari-hari makan, tadi ada tahu tempe gitu, sangat bagus itu sebagai sumber protein. Bagus sekali. Gitu. Tadi juga ada telur, juga ada ikan, ada ikan lele, ikan kembung juga bagus Boleh, ya dok boleh. ya. Baik untuk mencukupi tadi di proporsi proteinnya. Iya, betul gitu ya, sekali. dok. Baik. Jadi setelah puasa intermittent tadi misalnya ada 12-12, ada 16-8, ada 24 juga. Pada jendela makan kita makan makanan yang seimbang gizinya. Seimbang, gitu ya, dok. betul. Baik. Oke dok, mungkin untuk episode kali ini itu yang mau kita sampaikan. Iya. Terima kasih banyak untuk Dr. Vicky atas Terima waktunya kasih, Dr. dan Alvin. informasinya ya. Sudah mengedukasi lebih lanjut terkait kesehatan kita semua untuk sobat intan semua di rumah supaya bisa lebih sehat lagi ke depannya. Amin. Gitu ya. Baik, terima kasih juga buat sobat intan semuanya sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat episode kali ini buat sobat intan semuanya. Kita tunggu lagi di episode selanjutnya untuk membawa lebih banyak informasi seputar kesehatan. Baik, sekian dari saya dengan Dr. Alvin. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, SRD.